berubah teman-teman. Jadi jangan heran jika warna mata anak kucing itu akan mengalami perubahan setelah dia itu tumbuh dewasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Aksara Agro and Farm, kali ini kami masih akan mengupdate tentang anak kucing Maine Coon kami yang saat ini usianya itu 4 hari teman-teman. Pada video sebelumnya telah kami ceritakan tentang anak kucing ini yang baru lahir, terus perawatan apa saja yang kami praktekkan untuk merawat anak kucing maupun indukan yang baru melahirkan. Nah kali ini video ini akan kami angkat tentang perkembangan anak kucing Maine Coon usia 4 hari teman-teman. Karena mungkin berdasarkan pengalaman kami itu banyak yang menanyakan kapan mata anak kucing itu mulai terbuka matanya, kemudian kapan dia mulai merangkak, kapan dia mulai minum, makan dan sebagainya. Nah, kami akan mengupdate perlahan terkait per hari ini itu usia ini anak kucing Maine Coon kami ini 4 hari. Jadi usia 4 hari itu anak kucing Maine Coon mungkin di ras yang lain, baik yang Persia maupun Bengal maupun British Shorthair yang lain, itu biasanya di usia 4 hari itu sudah mulai merangkak teman-teman. Jadi baru merangkak artinya keempat kakinya itu belum berdiri ya, jadi hanya merangkak seperti bayi itu. Terus suaranya pun sudah mulai ngeong-ngeong tapi sebatas suara kecil teman-teman, jadi gitu, belum suara yang besar. Tapi sebagai informasi, memang saya juga mengalami awalnya memelihara kucing Maine Coon itu, baik kucing Maine Coon yang dewasa itu suaranya tidak mengeong seperti kucing yang biasa teman-teman. Jadi kucing Maine Coon saya ini memang suaranya tidak meong-meong seperti kucing biasa. Dan itu saya cek dengan teman-teman yang memelihara ras Maine Coon juga mengkonfirmasi hal yang sama teman-teman. Nah, terus kemarin itu sempat karena di usia 2 hari itu badannya lebih kecil dibandingkan dengan batas dinding kandang kami ini, jadi masih bisa keluar dari kandang. Nah seperti itu waktu usia 2 hari, sehingga kami mengantisipasi memberikan dinding kardus keliling ini agar anak kucing ini jangan sampai keluar dari kandang kami teman-teman. Jadi kandang ini kami posisikan untuk anak kucing beserta indukan sampai nanti usia 2 bulan teman-teman. Tetapi kami biasanya per hari itu ngecek kamar kucing sembari membukakan indukan, biar indukan itu keluar barangkali ingin rileks, meskipun kami di dalamnya sudah kami sediakan litter box dan tempat makan dan minum, tapi barangkali dia ingin tempat yang lebih leluasa. Seperti contoh ini teman-teman. Saat ini indukan juga kami keluarkan biar dia itu bisa lebih leluasa, barangkali berjemur di atas jendela ini. Kebetulan saat ini pagi hari sinar matahari itu bisa masuk menghangatkan dari kitten yang kebetulan posisinya pas menghadap timur teman-teman. Nah ini pejantan kami, Red Tabby warnanya, Maine Coon. Nah di usia 4 hari ini itu wajar mata dari anak kucing ini belum terbuka teman-teman. Nah biasanya itu matanya akan mulai terbuka di usia, kalau kami itu rata-rata 10 harian teman-teman. 10 hari itu kedua matanya sudah mulai terbuka. Nanti dia akan makin banyak nyusu ke induknya teman-teman. Kemudian untuk makanan otomatis belum bisa, meskipun kami sudah menyediakan makanan yang bentuknya itu relatif kecil ini teman-teman. Terus untuk asupan kitten di usia 4 hari ini full susu teman-teman dari induknya. Alhamdulillah kami selama ini kelahiran anak kucing yang ke-9 dari induk yang sama. Karena itu alhamdulillah selama ini induknya itu bisa memberikan full support susu teman-teman. Makanya kami terkadang memberikan susu murni kambing itu hanya sebatas asupan nanti saat dia itu sudah mulai disapih
atau dipisah dari induknya. Nah, kenapa kami harus selama 7 hari kelahiran? Itu biasanya kami ngecek kamar kucing itu 3-4 jam sekali, karena kita ngecek agar jangan sampai induknya itu menindih badan dari kitten yang ini, teman-teman. Itu yang harus kita, makanya rutin cek 3-4 jam sekali. Jangan sampai induk Maine Coon itu menimpa badan dari kitten ini, teman-teman. Nah, terus setelah nanti biasanya 7 hari mata, atau 7 hari sampai 10 hari mata kitten ini terbuka, dia biasanya sudah mulai lebih banyak konsumsi susu induknya. Kemudian pergerakannya juga sudah mulai lebih aktif dibandingkan usia 4 hari, tetapi baru sebatas merambat, teman-teman, belum mulai berdiri ya. Berjalannya itu masih merambat. Nah, terus ada juga yang kemarin nanyakan, Mas, bukankah sebaiknya kita waktu ngecek kitten itu sebaiknya hindari untuk memegang ya? Karena pada saat saya tanya, kenapa Mas kalau gitu? Karena kalau sampai indukan kucing itu mencium bau kittennya atau anak kucingnya itu ada bau manusia, biasanya kitten itu tidak mau indukan kucing itu tidak mau menyusui kitten tersebut. Nah, saya merespon pertanyaan tersebut seperti ini, teman-teman. Pengalaman kami itu, kami selama ini tidak mengalami seperti itu. Artinya kami memang membiasakan sebelum masuk ke kamar kucing itu selalu mencuci tangan, mencuci kaki, dan menghindari menggunakan atau memakai pakaian bekas dari bepergian, teman-teman. Nah, itu untuk menjaga kesterilan, kesehatan, kebersihan dari kucing maupun anak kucing yang berada di kamar kami ini, teman-teman. Nah, dan biasanya otomatis tangan kami itu kan bau sabun. Nah, itu tidak ada masalah, teman-teman, saat kami memegang, membersihkan atau mengecek apakah ada. Biasanya yang kami cek itu di usia 4-2 minggu setelah anak kucing itu melahirkan. Itu yang kami cek itu kan kami harus mengecek tali pusarnya, kemudian kami cek apakah matanya itu ada kotoran atau tidak. Kemudian kami cek ada diare atau yang lain, teman-teman. Nah, otomatis kami harus memegang dan membalik badan kitten tersebut, teman-teman. Nah, setelah pengalaman kami ini, memang si induk tetap akan mau menyusui anak kucing yang kami pegang sebelumnya, seperti itu. Jadi pesan dari kami untuk menjawab pertanyaan tersebut, usahakan pakaian kita, tangan, kaki kita itu sudah bersih, steril. Kita cuci tangan, cuci kaki dengan pakaian yang bukan bekas dari bepergian. Nah, terus kenapa oh iya, teman-teman, setelah melahirkan jangan lupa, teman-teman, di tali pusarnya itu diberikan betadine ya, teman-teman. Diberikan betadine agar supaya menghindari adanya infeksi di kemudian hari. Itu pentingnya. Nah, kemudian pada saat mencek mata apakah ada kotoran atau cairan kotoran di matanya, itu teman-teman tidak perlu memaksa membuka matanya, teman-teman. Kalau memang belum saatnya membuka mata, ya tidak usah dibuka matanya. Karena apa? Ya, sepengetahuan kami itu memang ada saatnya adaptasi. Saat anak kucing itu lahir dari induknya kemudian keluar, itu kan perlu adaptasi penyesuaian cahaya, sehingga wajar kalau proses terbukanya mata kitten atau anak kucing itu bertahap, teman-teman. Dan biasanya tidak semua kitten yang lahir bersamaan ini akan terbuka matanya bersamaan, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik jika misalkan seperti ini ada 4 kitten. Ada kitten yang kedua matanya sudah terbuka nantinya di hari ke-7 ke-10. Ada yang masih terbuka satunya belum terbuka, bahkan ada yang belum terbuka. Nah, itu teman-teman nggak usah panik untuk berusaha membuka mata kitten atau mata anak kucing yang belum terbuka posisi matanya.
biarkan saja, nanti secara alami saja dia akan terbuka sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah terus untuk usia 1 bulan, kitten itu kalau di kami sudah terbiasa, sudah mulai makan ini teman-teman, makanan kering. Makanya kami tetap sediakan makanan kering di dalam. Itu usia 1 bulan sudah mulai makan makanan kering. Terus untuk minumnya nanti di usia 1 bulan itu kami mulai menurunkan ketinggian dari tempat minum ini. Kami turunkan agar kitten itu bisa mulai minum air bening atau air matang. Usahakan tetap wajib air matang ya teman-teman, jangan pakai air mentah, dikarenakan nanti berpotensi banyak cacing di pencernaan kitten ini kalau atau kucing dewasa pun jika mengkonsumsi air mentah teman-teman. Terus perkembangan yang lain untuk anak kucing ini, telinganya itu mulai terbuka tetapi belum tegak berdiri layaknya indukan Maine Coon teman-teman. Karena ciri-ciri Maine Coon salah satunya sempat kami buatkan video silahkan nanti teman-teman melihat di playlist ya, di playlist tentang kucing ras Maine Coon, dimana ciri ras salah satunya itu kan Maine Coon itu telinganya itu akan tegak berdiri, itu salah satu cirinya teman-teman. Nah tapi untuk usia 4 hari itu telinganya masih belum terbuka sempurna teman-teman. Nah selain tadi dicek mata, mungkin di hidungnya juga dicek ada kotoran atau tidak teman-teman. Terus apakah kucing ras seperti ini harus di dalam ruangan AC mas? Ya kalau harus atau tidaknya ya tidak wajib sih, tapi kami mengkondisikan ada AC itu dikarenakan untuk teman-teman menjaga kelembaban dari ruangan sehingga terminimalisir perkembangan dari jamur. Karena kalau ruangan itu terlalu lembab, itu nanti jamur itu suka berkembang sehingga badan atau kulit dari kucing itu menjadi daya tarik jamur untuk tumbuh dan berkembang. Nah terus kemudian teman-teman juga nanti seperti pengalaman kami rajin membersihkan kamar kucing ya, entah disapu, dipel, itu agar kucing maupun anaknya itu pertumbuhannya juga sehat teman-teman. Jika ruangan kamar itu bersih, maka biasanya mata, kemudian telinga, hidung kucing maupun anak kucing Maine Coon itu bersih, relatif bersih. Lain halnya jika teman-teman tidak menjaga kebersihan kamar, ya seperti sebaliknya, mata, kemudian hidung, telinga itu mudah kotor teman-teman. Nah terus nanti teman-teman silahkan monitor di usia masih anak-anak kitten seperti ini, setelah terbuka matanya, warna mata kitten dibandingkan warna mata saat dewasa itu akan berubah teman-teman. Jadi jangan heran jika warna mata anak kucing itu akan mengalami perubahan setelah dia itu tumbuh dewasa teman-teman. Nah, kenapa di awal tadi kami menceritakan bahwa kitten ini kami jadikan satu tempat dengan induknya selama 2 bulan, itu untuk biasanya indukan itu akan melatih anak kucing. Indukan ini akan melatih anak kucing dengan cara dia akan menjilat-jilat kelamin dari anak kucing itu. Setelah dijilat-jilat, nanti anak kucing itu akan langsung dibawa ke litter box atau tempat pasir untuk kemudian nanti anak kucing itu akan pupuk atau pipis. Nah, jadi sebenarnya yang mengajari anak kucing itu pupuk dan pipis itu bukan kami, tetapi induknya sendiri. Makanya kami merekomendasikan jika teman-teman yang ingin mengadopsi anak kucing Maine Coon kami, itu kami akan melepas minimal usia 3 bulan. Karena kami mensyaratkan sudah vaksin dari kami, sudah kami berikan vaksin. Jadi anak kucing itu keluar dari kamar kucing kami ini sudah divaksin, artinya sudah aman, antibodinya sudah aman. Yang kedua, kenapa minimal 3 bulan? Karena dia anak kucing itu nanti sudah mempunyai kebiasaan
pupuk dan pipis sendiri di litter box, di kotak kasir teman-teman. Nah, lain halnya jika teman-teman memelihara anak kucing di tempat yang leluasa, ya katakanlah di lantai kamar seperti ini, itu akan kurang intens. Induknya itu akan melatih anak kucing agar nantinya itu mandiri bisa pupuk dan pipis di litter box. Tetapi kalau di ruangan yang lebih kecil, induknya akan semakin intens mengajari mandiri caranya. Karena kenapa induknya itu akan menjilat-jilat kemaluan dari anak kucing? Ya kalau bahasa Jawa itu agar kebelet lah, lebih mudah kebelet untuk pupuk dan pipis teman-teman. Jadi itu teman-teman perkembangan anak Maine Coon kami ini yang induknya keduanya baik yang sir maupun damnya itu semuanya pet CFA teman-teman. Lokasi kami ini di Yogyakarta. Jadi barangkali nanti akan ini beberapa sudah ada yang mulai booking. Tapi kalau teman-teman mau booking anak kucing Maine Coon kami, silahkan WA ke 0821 3444 2019. Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagaimana nanti teman-teman jika merawat anak kucing sampai ini usia 4 hari teman-teman. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.